بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tununlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di ayat ini ada dua hal yang kita bisa mengambil ibrahnya, yaitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian yang kedua, al-ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Allah betul-betul menekankan ulang kepada Adam dan Hawa gitu ya. Istilahnya mereka berdua saja di surga saling menjatuhkan. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, "Mengapa kamu sampai tergoda, wahai Adam?" "Wah, ini karena istri saya, ya Allah." Kemudian kalau gitu balasannya bagi Hawa dan para perempuan, maka dia akan dapat istilahnya dapat siksaan lah gitu ya. Siksaannya berupa sakit yang bukan kepalang ketika dia melahirkan kan gitu. Ini katanya dalam tafsir itu dikatakan karena Adam tadinya tidak tergoda, tapi karena rengean rayuan dari istrinya, ini sehingga Adam juga tergoda. Kalian berdua bersama anak cucu kalian itu menjadi musuh bagi yang lain. Imam Sa'labi bahwa ketika Hawa melahirkan Habil dan Layusa itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ini awal dari permusuhan. Istilahnya ada rasa tidak enak gitu ya. Sakitnya luar biasa ketika melahirkan. Kita bisa tanya istri kita, tanya ibu-ibu kita, bagaimana sakitnya melahirkan itu. Sehingga setelah selesai masa nifasnya Hawa ini, Adam itu berusaha untuk membujuk Hawa gitu ya. Karena rasa traumanya itu yang masih sangat dalam akibat melahirkan itu, Adam berkali-kali gitu ya merayu Hawa untuk bisa melayani. Ini ujian yang pertama, Adam dan Hawa. Dan ujian yang kedua, ini baru berdua sudah bermusuhan. Ketika anaknya sudah sekian banyak, kita sering mendengar bahwa anaknya selalu kembar gitu ya, laki perempuan. Ya, kasusnya Qabil dan Qabil yang sangat populer yang diabadikan oleh Allah, bagaimana permusuhan antara Qabil dan Habil ini. Sehingga Allah mengingatkan juga sebagaimana kita sampaikan yang dulu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Jadi ini belum sama orang lain. Baru sama istri, baru sama suami, kemudian dengan anak, itu sudah merupakan ujian yang besar. Aduwwal lakum fahdharuhum. Inilah merupakan ayat warning dari Allah dari awal. Istilahnya ini kan wahyu pertama ketika manusia diturunkan dari surga itu. Diperingatkan betul. Merupakan ayat preventif dari Allah bahwa dalam kehidupan sosial nanti potensi bermusuhan
dalam kehidupan sosial masyarakat itu sangat besar sekali. Bahkan iblis, setan, itu akan memberikan kedudukan yang sangat tinggi sekali. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 104, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Kalau setan itu baru menggoda yang lainnya, itu masih dianggap belum seberapa. Tetapi kalau dia sudah bisa menggoda manusia kemudian sampai cerai, wah, itu betul-betul setan diberikan mahkota oleh raja setan itu. Maka perlakukanlah dia sebagai musuhan itu. Kalau dalam ayat di surat Al-Qur'an kan fahdharuhum. Betul-betul kita harus berhati-hati menjaga komunikasi di keluarga itu. Hadis yang sangat terkenal, ini betul-betul resep mujarab untuk kita menjaga hubungan sosial kita. Ya ayuhan nas, ya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bilail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Kita ada 3 amalan gitu ya, yang mana ketiga-tiganya betul-betul amalan untuk menjaga hubungan sosial kita, ya. Di ayat yang terkenal juga, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Masya Allah. Apabila kita dihormati, dihargai oleh orang, maka kita hendaknya membalas yang serupa. Tapi yang lebih utama lagi kalau kita aurudduha, atau di atasnya lagi. Afsus salam, menyebarkan salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham. Ini 3 hal yang bisa menjaga hubungan sosial kita. Sampai-sampai Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'alimtumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Sampai-sampai Rasulullah juga memberikan contoh. Ketika Rasulullah bersama sahabatnya, ketika bertemu langsung salam, terpisahkan oleh pohon, salam lagi. Kemudian peringatan Rasulullah SAW juga, wa abkhalun nas membahila bisalam wa khairuhuma alladhi la yabda bisalam. Sebakhil-bakhilnya orang itu kalau dia tidak menyebarkan salam, dan sebaik-baik kalian adalah yang memulai salam. Ini afsus salam. Kemudian yang berikutnya adalah wat'imut ta'am. Kalau wasilul arham itu memang kecenderungannya itu ke saudara kandung gitu, saudara serahim gitu ya. Kalau dengan tetangga itu bukan wasilul arham, tapi wat'imut ta'am, saling memberi makanan gitu. Penyebab keretakan hubungan ini adalah kurangnya 3 hal ini ya. Salam, wasilul wat'imut ta'am, wasilul arham. Sejengkel-jengkelnya, sekeras-kerasnya orang yang benci dengan kita ketika kita silaturahim, apalagi ketika silaturahim itu sambil membawa makanan, insya Allah luluh. Sekali tidak luluh, 2 kali tidak luluh, 3 kali insya Allah luluh. Yang terakhir tentang wa mata'un ilahin. Masya Allah, di sini juga Allah mengingatkan kita, namanya mata, kesenangan itu memang melalaikan. Kalau Ustaz kemarin telah mengingatkan kita bagaimana Umar bin Khattab gitu ya, padahal tidak cinta juga, cuma karena lalai, Masya Allah, kemudian diinfakkan.
Dan rata-rata memang manusia seperti itu. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang dia cintai itu bisa melalaikan ingatan kita pada Allah. Ketika kita sedang rapat, sedang asyiknya gitu ya, sampai tidak kedengar azan, sampai akhirnya sampai masbuk gitu ya. Bahkan hal yang baik pun dipandang oleh manusia itu bisa melalaikan. Contohnya berdakwah gitu ya. Berdakwah kan luar biasa gitu. Sebaik-baiknya orang yang mengajak kepada sebaik manusia adalah yang mengajak kepada jalan kebenaran ini. Tetapi kalau itu sudah melalaikan, sudah namanya ada dikomersilkan gitu ya. Sehingga ada kemarin postingan dari Sadikru di WA kemarin, ada salah satu mubalik ketika dompetnya kosong, itu dia tidak mau berdakwah. Kenapa? Khawatir kalau dakwahnya itu mengharapkan isinya amplop gitu ya. Khawatir kalau dakwah itu mengharapkan isinya amplop. Ini sedikit penyampaian dari tadabbur di ayat yang ke-24 surat Al-A'raf ini. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita breakdown dalam hubungan kita sehingga di antara kita tidak sebagai aduun tetapi sebagai ikhwanun, atau apa yang pasti itu. Demikian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.